menghampiri. Lalu Rasulullah berkata kepada Jabir, "Ma tanaluka ya Jabir?" Ada apa dengan engkau wahai Jabir? Apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau renungkan? Jabir menjawab, "Ya Rasulullah, anna abahu stushhida yawma Uhud wa taraka alaihi dainan wa taraka sitta banatin." Wahai Rasul, sungguh ayahku gugur sebagai syuhada di perang Uhud. Akan tetapi Rasul, ayahku masih meninggalkan kewajiban hutang piutang yang masih belum diselesaikan. Ayahku masih meninggalkan 6 gadis yang masih kecil yang masih menjadi tanggungannya. Ini aku pikirkan wahai Rasul, ini yang aku renungkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saat ini kita berada di awal tahun 2025. Berharap mudah-mudahan tahun yang akan kita jalankan ini menjadi insan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Insan yang lebih baik dalam penghambaan kepada Allah, dan insan yang menjadi lebih baik dalam akhlak sama manusianya. Karena sayapnya jemaah, kita telah menyadari bahwa Allah menciptakan hidup dan mati ini merupakan ujian, merupakan cobaan yang karenanya kita dapat melihat dan menilai siapa di antara hamba-hambanya yang Allah berikan kesempatan, yang Allah berikan waktu. Dengan kesempatan dan waktu itu dia manfaatkan untuk menjemput ampunan Allah. Dengan kesempatan dan waktu itu dia manfaatkan untuk menjemput ridho dan rahmatnya Allah. Dan juga karenanya kita dapat melihat dan menilai siapa di antara hamba-hambanya yang Allah berikan karunia berupa rizki, berupa kedudukan, berupa ilmu, namun dengan fasilitas yang Allah berikan itu justru dia semakin jauh kepada Allah. Dengan fasilitas yang Allah berikan itu malah justru mendatangkan murkanya Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, hakikat kita hidup di dunia ini adalah wasilah, perantara bagaimana cara kita untuk menjemput rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu kecil di mata kita, walaupun dengan muka tersenyum, muka berseri, saat ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, kecil di mata kita, ringan kita kerjakan, tapi memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesimpulan khutbah ini, mari kita datangkan sebuah kisah yang terjadi kepada sahabatnya Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dua-duanya adalah sama-sama sahabatnya Rasulullah. Abdullah Al-Ansari ini selaku ayahnya Jabir selalu berjuang bersama Rasulullah sampai pada titik perjuangan terakhir
yaitu Abdullah gugur sebagai syuhada di perang Uhud, Pak. Saat Abdullah gugur sebagai syuhada di perang Uhud, Jabir selaku anaknya merenungkan, memikirkan tentang kondisi nasib ayahnya di alam sana. Apakah ayahnya baik-baik saja atau dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala? Saat Jabir ini memikirkan tentang nasib kondisi ayahnya di alam sana, tiba-tiba Rasulullah melihat dan menghampiri. Lalu Rasulullah berkata kepada Jabir, "Ma tanaluka ya Jabir? Ada apa dengan engkau wahai Jabir? Apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau renungkan?" Jabir menjawab, "Ya Rasulullah, anna abahu stushhida yauma Uhud wa taraka alaihi dainan wa taraka sitta banatin." Wahai Rasul, sungguh ayahku gugur sebagai syuhada di perang Uhud. Akan tetapi Rasul, ayahku masih meninggalkan kewajiban hutang piutang yang masih belum diselesaikan. Ayahku masih meninggalkan 6 gadis yang masih kecil yang masih menjadi tanggungannya. Ini aku pikirkan wahai Rasul, ini yang aku renungkan. Walaupun ayahku gugur sebagai pahlawan syuhada di perang Uhud, namun karena masih meninggalkan kewajiban yang masih belum diselesaikan, khawatir takut siksa Allah itu datang kepadanya. Saat itu Rasulullah seraya membantu melunasi bebannya hutangnya itu. Lalu Rasulullah berkata kepada Jabir, "Ala uhbiruka ma qala Allah Ta'ala azza wa jalla li abika?" Wahai Jabir, maukah kamu mendengarkan kabar yang datangnya dari Allah yang disampaikan kepadaku tentang nasib kondisi ayahmu, tentang bagaimana Allah memperlakukan ayahmu di alam sana? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, boleh. Rasul melanjutkan sabdanya, "Ya Jabir, innallaha ta'ala ahya abaka wa kallama abaka kifahan, faqala Allah ta'ala, ya abdi tamanna alayya u'tika." Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kehidupan kepada ayahmu, memberikan karunia kenikmatan kepada ayahmu di alam sana. Saat ayahmu diberikan kehidupan oleh Allah, lalu Allah berkata kepada ayahmu, "Ya abdi tamanna alayya, mintalah apa saja yang kamu inginkan, uktikah aku akan berikan." Ketahuilah wahai Jabir, saat Allah menawarkan sebuah permintaan, saat ayahmu dimintai semua permintaan, maka semuanya diminta oleh ayahmu, tanpa nanti tanpa tapi, semuanya diminta. Dikisahkan di dalam hadis lain, Pak, orang yang sudah berhadapan dengan Allah diberikan fasilitas kehidupan di alam sana, mereka bagaikan burung yang menikmati luasnya indahnya alam ini, menari berlari ke sana ke sini. Demikian ayahmu di alam sana, semua keinginannya diminta, sampai kepada permintaan yang terakhir yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jabir lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, permintaan apa yang tidak dikabulkan oleh Allah untuk ayahku?" Wahai Jabir, saat semua keinginan ayahmu diminta semua, Allah semuanya pada saat itu kabulkan, sampai kepada titik permintaan yang terakhir yang tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu permintaan, "Ya Rabb, farji'ni ila dunya, kembalikan aku kepada dunia ya Rabb." Ini merupakan permintaan terakhirku ya Rabb, tidak ada lagi. Maka permintaan terakhir ini, kembalikan aku kepada dunia. Allah bertanya kepada hamba ini, "Untuk apa kamu kembali kepada dunia? Apakah karunia kenikmatan yang aku berikan di alam ini masih kurang?" "Tidak ya Rabb, tidak ada bandingannya kenikmatan di alam ini dibandingkan di alam dunia. Lalu untuk apa kamu kembali kepada dunia lagi?" Hamba ini menjawab, "Ya Rabb, saya ingin kembali kepada dunia pertama. Saya ingin gugur sebagai syuhada kedua kalinya. Dan kedua ya Rabb, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara muslimku bahwa di balik kematian ada keindahan tersendiri yang engkau telah janjikan. Aku ingin sampaikan kepada saudara-saudara muslimku bahwa sekecil apapun perbuatan kebaikan itu,
pasti dibalas oleh engkau. Aku ingin sampaikan seperti itu ya Rabb. Allah menjawab, permintaan inilah wahai hambaku yang tidak bisa aku kabulkan. Lalu bagaimana caranya agar aku dapat menyampaikan kepada saudara-saudara muslimku wahai Rabb? Kalau hal ini yang kamu inginkan, biarkan aku yang menyampaikan kepada saudara-saudara muslimmu. Biarkan aku yang menyampaikan kepada hamba-hambaku. Maka disinilah turun ayat 169 sampai ayat 171 dalam surat Ali Imran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi nikmatin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya dia hidup di sisi Allah dan diberikan rizki olehnya. Dia bergembira senang hati selalu dalam setiap waktunya dengan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak sedih dan tidak takut, selalu bergembira menanti kedatangan saudara-saudaranya yang masih belum nyusul. Di ujung ayat ini, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya bagi hamba-hambanya yang selalu berbuat baik, walaupun itu kecil kebaikan itu dilakukan, pasti dapat nilai memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, kesimpulannya kita dapat mengambil hikmah daripada kisah ini bahwa hidup yang kita jalani ini, kualitas yang Allah berikan kepada kita, kelebihan harta, kelebihan kedudukan dan ilmu, gunakanlah mari untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah sebagai wasilah untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.